Sahabat RTV, pada bulan Juli lalu di wilayah Desa Cibogo, Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten, warga tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya kepulan asap di tengah kebun singkong. Kengerian makin menjadi lantaran asap tersebut ternyata berasal dari jasad manusia yang dibakar. Identitas jasad pun sempat tidak diketahui. Lalu apakah jasad tersebut merupakan korban pembunuhan yang jasadnya sengaja dibakar? Jumat pagi 9 Juli 2021, sesosok jasad manusia ditemukan hangus terbakar di tengah kebun singkong di Desa Cibogo, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ditemukan, jasad dalam posisi tertelungkup ini sudah sulit dikenali karena kondisinya sangat mengenaskan. Namun dapat dipastikan, jasad tersebut berjenis kelamin perempuan. Garis polisi pun langsung dipasang di lokasi penemuan jasad yang diduga adalah korban pembunuhan. Untuk mengungkap kasus ini, polisi langsung melakukan olah TKP serta memeriksa keterangan sejumlah saksi. Di tempat kejadian perkara, polisi hanya menemukan tulang manusia sisa pembakaran. Namun dari hasil penyisiran di sekitar lokasi penemuan jasad, polisi juga menemukan sebuah dompet di tumpukan dedaunan di bawah pohon pisang. Namun penemuan dompet itu belum bisa dipastikan apakah berkaitan dengan jasad perempuan yang kondisinya hangus dibakar. Ditemukan oleh siapa tuh, Bang? Pertama yang garap lahan di sini. Oh, warga ya. Iya. Itu kebakar habis semua itu pas terlihat. Hampir habis. Itu dugaan sementara itu wanita apa lelaki? Kalau kami lihat dugaan sementara perempuan. Perempuan. Misteri kasus pembunuhan ini pun perlahan terungkap. Identitas jasad perempuan yang dibakar itu adalah Siti Zahra, perempuan berusia 19 tahun, warga kampung Cibelet, Desa Cibogo, Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut orang tua korban, 1 hari sebelum jasadnya ditemukan, Siti Zahra berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk berangkat kerja. Namun pada malamnya, Siti Zahra tak kunjung pulang ke rumah dan hilang kontak. Keberadaan Siti Zahra baru diketahui keesokan harinya. Namun betapa terkejutnya pihak keluarga karena Siti Zahra ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi mengenaskan di tengah kebun singkong. Saya kenali potongan bajunya itu memang potongan baju anak saya. Dan berangkat dari situ, ya emang saya di hati ini, saya yakin itu anak saya dari awal juga. Pas mendengar informasi, saya lihat di gambar Facebook itu, pas tertelungkup itu, memang itu badannya anak saya udah kerasa di sini, di hati saya udah kerasa. Kamis, biasanya 2:30 memang dia kerja. Kamis malam Jumat, jam 8 biasanya pulang, berkabar lah begitu sama saya. Saya telepon, dia memang dialihkan, itu nadanya. Setelah Jumat itu dengar kabar di sana ada yang dibakar. Ya saya sebagai orang tua kan, anak saya belum pulang, saya juga di sini apa ya, kayaknya ada perasaan jangan-jangan itu anak saya gitu. Lalu muncul sebuah pertanyaan besar. Siapakah orang yang begitu tega menghabisi nyawa Siti Zahra? Lalu apa alasan pelaku hingga tega membunuh dan membakar jasad Siti Zahra di tengah perkebunan yang jauh dari permukiman warga? Dari Tangerang Selatan, Banten, Umar Fauzi Bahanan, Tenbek Crime, RTV. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi pun memastikan Siti Zahra merupakan korban pembunuhan.
Polisi menangkap 2 pelaku yang terlibat dalam tewasnya Siti Zahra. Yang mencengangkan, salah seorang pelaku adalah mantan kekasih korban. Dalam rekonstruksi juga terkuak fakta bahwa Siti Zahra dibakar setelah dianiaya dan dibunuh oleh kedua pelaku. Tewasnya Siti Zahra, perempuan 19 tahun yang jasadnya ditemukan di tengah kebun singkong di Desa Cibogo, Kabupaten Tangerang, Banten, menggemparkan warga sekitar. Bagaimana tidak, saat ditemukan jasad Siti Zahra dalam kondisi mengenaskan, hangus terbakar. Gerak cepat kepolisian langsung mengungkap kasus tewasnya Siti Zahra yang masuk dalam kategori pembunuhan. Tidak sampai 24 jam pasca penemuan jasad Siti Zahra, polisi pun menangkap pelaku pembunuhan. Ia adalah seorang pemuda berusia 20 tahun berinisial DS sebagai otak pelaku pembunuhan yang menewaskan Siti Zahra. Ironisnya, DS tak lain adalah mantan kekasih korban. Tidak hanya DS, polisi juga menangkap rekan DS berinisial US yang terlibat dalam pembunuhan Siti Zahra. Motif pembunuhan pun terungkap. DS merasa sakit hati terhadap korban lantaran lamarannya pernah ditolak keluarga korban. Oh, kita udah tangkap, pelakunya 2 orang. Sementara masih dalam pengembangan dari Satreskrim. Motif juga nolak apa sih, Pak? Sementara karena sakit hati ditolak lamarannya. Pak, berapa saksi Pak yang diperiksa, Pak? 7 orang saksi sudah kita periksa, kemudian saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Setelah kedua pelaku ditangkap, Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resort Tangerang Selatan menggelar rekonstruksi pembunuhan yang menewaskan Siti Zahra. Reka ulang kejadian dilakukan oleh tersangka US, sementara tersangka DS mengikutinya secara virtual lantaran terkonfirmasi positif COVID-19 saat rekonstruksi berlangsung. US merupakan teman kecil DS dan sudah menganggapnya sebagai saudara sendiri. Ia pun mengaku menyanggupi permintaan DS untuk membantu menghabisi nyawa korban. Dalam rekonstruksi, polisi mendapatkan 25 adegan saat pelaku DS dan US membunuh korban terlebih dahulu sebelum dibakar. Dari hasil rekonstruksi diketahui korban Siti Zahra dibunuh dengan cara dicekik. Kedua tersangka diketahui bertemu pada Senin 5 Juli untuk merencanakan aksi pembunuhan. Kamis 8 Juli 2021, DS menjemput Siti Zahra di tempat kerjanya dan mengajak korban ke lokasi perkebunan di Desa Suradita, Cisauk, Tangerang. Disitulah DS dan US langsung menganiaya Siti Zahra hingga tersungkur di tanah. Setelah Siti Zahra tak sadarkan diri, kedua pelaku kemudian menimbun jasad korban dengan daun kering, kayu kering, dan potongan kain, lalu membakarnya. Polisi pun mengungkap soal motif pembunuhan yang ternyata berlatar belakang sakit hati tersangka DS lantaran lamarannya ditolak oleh korban yang sudah menjadi mantan kekasihnya. Motif yang ada karena tersangka merasa sakit hati ketika lamarannya ditolak oleh korban. Kedua pelaku berperan sebagai apa aja, Pak Kapolres? Dan memiliki hubungan apa, Pak? Kedua pelaku sudah merencanakan dari awal, memang dari sejak hari Senin sampai dengan pelaksanaan eksekusinya di hari Kamis malam itu sudah direncanakan terhadap 2 orang tersangka atas nama DS dan UT itu diterapkan dikenakan pasal 340 KUH Pidana, kemudian 338 KUH Pidana, 170 ayat 3 KUH Pidana, dan 365 KUH Pidana. Yang ancaman pidananya maksimal seumur hidup dan 20 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku yang kini mendekam di tahanan dijerat pasal berlapis mengenai pembunuhan berencana
dan terancam hukuman mati. Dari Cisauk, Tangerang, Banten, Umar Fauzi Bahanan untuk CSI RTV. Jasad perempuan tanpa identitas ditemukan dengan kondisi setengah telanjang di dasar parit. Usai jeda, tetap di Turn Back Right.